Posisi wanita yang udah keluar menikah gitu kan, hak kewajibannya nikah pun api beli mangku. Dalam perspektif nak Bali nah, apa warisan dalam perspektif hukum nasional. Nak Bali nak malu beli mangku, pak kan malu. Karena berbeda makna. Ngomongnya sebuah terminologi warisan itu kan bahasa Indonesia nih, sehingga pengseng mindset kita melihat dalam konteks warisan itu berarti kita berbicara tentang sebuah hak kan. Nah, warisan dalam konteks kita berbahasa artinya terminologi warisan dalam konteks dari wong Bali gitu, berbeda karena warisan yang kita terima dalam hal raga atau di Bali ini adalah warisan yang berupa hak kewajiban, bukan hak milik. Ngomong warisan di sini, sehingga sesungguhnya apa yang kita warisi ini kan adalah kewajiban sesungguhnya. Karena kita mewarisi abot juga. Abot ini inilah labo. Inilah maksud dalam tanda kutipnya. Tapi kalau kita berbicara tentang Guno Kayo, warisan Guno Kayo itu berbeda. Salah satu Guno Kayo itu yang disebut dengan Arto Brano. Nah, sekarang yang mana mau didiskusikan gitu? Berarti saya sedikit paham. Jadi bahwa sebenarnya kalau tentang warisan uang Bali itu berarti adalah tentang warisan tentang sebagai kewajiban para partisentama dengan leluhurnya, ya, termasuk dengan ayan-ayan desa seperti itu ya, Bang ya. Itu yang dimana berarti itu wajib emang seorang pria partisentama purusa yang jangan melihat konteks itu sebagai laki dan perempuan, tapi purusa. Wajib purusa. Entah dia nak loh sebagai purusonya atau namanya sebagai. Betul, berarti itu adalah tentang pembagian tentang kewajiban bukan sebagai warisan yang dimana menjadi istilahnya hak seperti hak milik seperti itu ya. Karena ya ayah-ayahan ya, karena kan banyak seperti contoh di Kampung Tiang itu saya melihat bahwa tanah Duen Dingsir itu hasil itu emang untuk atur ayahnya ke Pura Pusoh, itu yang termasuk jadi sebagai warisan ya. Jadi yang dimana itu tidak boleh dibagi ke pihak perdana apa namanya perdana ya. Ada pihak apapun apalagi sampai dijual. Bila mana berarti kalau tentang harta berana itu adalah apa yang dimiliki oleh orang tua, yang dihasilkan oleh orang tua itu harusnya yang itu boleh dibagi. Pembagian ini apakah itu sudah saya bilang makanya antara pria dan wanita, baru wanita kita maksudnya punya seorang anak yang namanya wanita tuh sering udah keluar. Jadi itu seharusnya bagaimana gitu sebagai untuk harta berana ini. Nah kan kembali kepada cerita tadi bahwa yang dimaksud warisan adalah hak kewajiban sebagai purusa untuk meneruskan kepada anak cucu generasi sentana berikutnya. Dan kemelekatan ini yang harus kita jaga. Ya. Karena warisan yang kita terima dalam konteks hak kewajiban ini sesungguhnya dia adalah labo dari sebuah pura atau tegak atau apapun itu. Dalam mewidangannya lah seperti itu. Nah, itu beda kan antara warisan yang kita terima dari orang tua yang merupakan hasil dari Guno Kayonya yang berupa Arto Brano. Arto Brano bisa saja tanah juga termasuk Arto Brano, uang dan seterusnya termasuk perhiasan rumah. Guno Kayo itu apa sih biar bisa dijelaskan? Guno Kayo itu kan artinya dia ada hasil dari kerjanya. Hasil dari usaha dan upayanya sendiri. Upayanya sendiri. Nah ini yang bisa diwariskan kepada dibagi kepada tidak memandang purusa pradana. Berarti ini yang sering miss. Tak kala ini tidak jelas, ini Guno Kayo, ini nenang apa, nah disinilah terjadi konflik itu. Maka tak kala udah masuk ke kita harus mulai jelas. Oh ini adalah
Guno Kayo ini adalah hak kewajiban yang melekat untuk diteruskan, diwariskan kepada sentano-sentano dari generasi ke generasi. Sepanjang itu jelas, yang kira tidak ada kompleks gitu. Nah, masalahnya sekarang kan tatkala sebagai orang tua mewarisi Guno Kayo kepada anak, Ya. baik itu laki maupun perempuan, yang lakinya biasanya dengan menggunakan terminologi ini, sehingga anak yang perempuan juga akan diurus atas nama Dresto, atas nama kebiasaan atau apapun itu. Atas nama Puruso itu biasanya. Atas nama Puruso, atas nama apapun itu. Nah, di sinilah kita harus sebagai orang tua harus mempunyai kebijaksanaan untuk melihat itu dan menerjemahkan atau mengedukasi anak-anak kita untuk mendapatkan hak yang sama. Sebagai anak dia punya hak yang sama, tidak memandang dia laki maupun perempuan, untuk mengurus diri orang tua. Betul, berarti itu jadi seharusnya bahwa alangkah baiknya lebih para orang tua khususnya, jadi untuk supaya tidak selalu membeda-bedakan yang namanya untuk seorang anak yang namanya wanita dan lelaki, seperti itu, wanita dan pria, begitu. Jadi Pak Mangku ya, sebagai anak dia udah statusnya tetap anak, baru anak berarti ada laki, perempuan dan banci, anak. Iya. Tapi kalau dia sudah menyatu orang tua, dia tidak lagi berbicara laki dan perempuan, tapi purusa perdana. Sehingga purusa ini yang akan meneruskan dan menerima warisan itu sebagai tanggung jawab dia untuk diteruskan kepada para dano ini, baru dia akan memegang. nah dalam yang garis bawahi berarti apa namanya? Yang garis bawahi berarti yang namanya warisan yang diteruskan ke anak cucunya ini adalah yang berkaitan dengan ayah. Ya. Baik itu tegak karang, wewidangannya itulah. Sedangkan yang untuk guna kayanya yang dihasilkan oleh orang tuanya itu sendiri, itu anak baik laki ataupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama seharusnya. Dibagi rata. Ya. Itu sah-sah saja. Mau tidak dibagi maupun dibagi, itu kan orang tua mempunyai kebijakan. Kita tidak bisa berbicara salah dan benar, harus begini, enggak. Itu kan masing-masing. Tidak ada unsur mau bagi rata itu. Ya. Saya nggak lagu no kayo. Apa dibagi? Yang terjadi juga akhir ini banyak yang saya melihat dan mendengar warisan itu yang termasuk tidak ayah-ayah, tapi itu punya duen lingsir, tapi dia itu malah diperebutkan dan untuk dijual. Itu sebenarnya apakah ada sebuah kayak istilah bahasanya boleh atau tidak boleh, atau mungkin apakah bisa disalahkan lah mau leluhur kita yang dimana harusnya loh kenapa kamu giniin hasil saya begitu, terjadilah gerubuk gitu bisa. Ada satu lagi bahasa pembenaran. Ada satu lagi bahasa pembenaran yang tiang dengar. Unak leluhur ngwarisin jak rago, pasti untuk kesejahteraan anak-anaknya nyak rago ngadap nyak sing. Itu bahasa pembenaran salah satu yang sering tiang dengar. Nah, satu lagi nih Ki. Kadang-kadang kan niki ada yang sering tiang lihat di lapangan kan. Jadi, woi suara listrik. Jadi banyak yang beralasan nih ngadep dua nak lingsir untuk megaenang yo yadnyo gitu kan. Modalin. Enggak, kadang-kadang ngadep warisan tuh angon mutusang yadnyo no, mapitra yadnyo. Oh, aku ngabeng. Ngabeng ngoras kan. Jadi ngabeng ngoras tuh dengan cara Sisanya kan buat hura-hura. keng pun apa nih kok istilahnya. Itu lebih ke aspek morality atau bagaimana? Ya, kalau masuk udah ke wilayah kasus itu kasus.
dari orangnya. Dan juga tapi dari kasus ini pun yang sering terjadi dari 10 orang yang begitu ke 10-nya hancur gitu loh. Itu kutukan itu berarti benar-benar ada gitu. Dia nggak mau sebut nama orangnya. Ada salah satu teman tiang itu sampai tegak umah nih madep. Sehingga tegak umah, tegak sanggah, madam. Tegak sanggah madep. Ya, ada tuh kasus kemarin tuh di Tabanan tuh. Sama jadi sertifikat tanah ya. Nah inilah, Kita aja kooperasi ya. di sinilah kita sebagai pewaris, sebagai orang Bali ya, wong Bali, bukan beda kan antara hukum positif secara nasional melihat warisan Guno Kayo itu dengan perspektif hak milik dan hak kewajiban. Kalau sudah masuk ke wilayah ini kita selalu berbicara tentang hak kewajiban, bukan hak milik. Kalau ngomong hak milik kita ngomong Guno Kayo, kalau ngomongin warisan sebagai sesano, bagi abot, kita berbicara tentang hak kewajiban. Bedakan di situ. Nah, kalau cerita tadi itu kan cerita kasus. Kalau kita artinya onyo benar, onyo peleh gitu loh. Ampura nih. Onyo benar, onyo peleh. Ini kan mungkin sebagai Kasus. untuk kasus itu intermezzo jangan di Ya. Silahkan dijawab dengan kebijaksanaan masing-masing. Ya, betul. Silahkan dijawab. Artinya guru mangku kali aman ya nih. Tapi saya ya. Loh, Oke, jadi dengan dengan pembahasan penjabaran seperti tadi itu Jelemangku, jadi mungkin ada saran-saran kepada orang tua ataupun kepada kami dan kepada generasi penerus yang dimana itu biar tidak terlalu sering mengatakan bahwa seorang wanita, kamu kan sudah menikah, berarti kamu sudah keluar. Oke, kalau emang tentang warisan tentang warisan tentang hak kewajiban, oke lah, fine, itu bisa dikategorikan. Tapi kalau tentang harta beranak kan harusnya itu kan dibagi rata. Jadi mungkin ada saran-saran kepada para tetua lah nantinya gitu. Oke, yang tambahan juga ke ini guru mangku kan advice ya, saran-saran buat semeton kita yang terutama di Gama Bali kan. Yang bagaimana fakta sering terjadi di lapangan adalah pada saat bergembira, jadi kan bergembira pesta pora itu ya anak-anak perempuan sebagai penonton saja, tetapi pada saat orang tuanya sakit geleh-geleh masuk rumah sakit panak loh nampedang gitu. Ya seperti bagaimana saran-saran Raga nih? nggih, ampura tadi kan cerita kasus yang no comment. Cerita kasus. Nah, inilah kita sebagai khususnya nanti kan kala kita berbicara tentang di Gama Bali nih. Kita yang batasi dulu hanya terbatas di Gama Bali. Kalau ngomongin saran gini. Satu, kita mulailah harus eling dan waspada tentang ajaran leluhur kita. Mulailah gali itu. Karena berbicara Bali, satu kuncinya kita menggunakan Dresta sebagai acuan kita untuk melihat perspektif itu. Perspektif kasus ya, perspektif masalah dan seterusnya. Karena Bali itu tidak boleh sama dan tidak ada yang sama kalau kita berbicara tentang Simo Dresta. Bahasa Simo Dresta ini pasti kita mengacu pada Tatwo. Beda dengan desa kalau patro, itu situasi kondisi, dan itu kan terjemahan, termasuk desa mawacana. Tapi kita kalau masuk ke kuno Dresta, yang berbicara tentang Simo Dresta, berarti acuan kita adalah ada Tatwo dari wilayah di mana desa itu. Desa A tidak akan sama cara penyelesaiannya dengan desa B. Karena di Bali itu kita mempunyai beberapa ulu yang mempunyai pakem-pakem yang berbeda. Di situ masuk nanti ke wilayah Simo Dresta, dari situ acuan dasar kita harus melihat Dresta itu muncul.
Bukan dari mereka berkumpul, oh, kini gaya jadi perubahan ini gini dan sudah. Ada dasar-dasar filosofi, dasar-dasar seolah-olah dalam tanda kutip hari ini kok gitu gitu. Ternyata salah satu yang sudah mulai terdistorsi adalah terkait dengan salah satu contoh di Tanah Tabanan. Dia sudah mempunyai saudara laki-laki, tapi tetap masih ngalih sentano. Tapi sekarang sudah mulai menghilang. Padahal itu kalau dijabar kan itu luar biasa dalam sudut pandang si Modeste. Kenapa? Dan kenapa ini harus kita cari tahu. Nah, kita sebagai orang Bali dari awal peradaban sampai sekarang ini mengalami banyak sekali perkembangan degradasi sebagai muncul, apalagi sekarang penyeragaman atas nama adat dan agama itu yang akan memperkeruh situasinya. Sudah masuk ke wilayah Timor-Leste gitu. Memperkeruh karena yang dijadi acuan mungkin kan situasi kondisi saat ini atau Desa Kalopatro kan situasinya begini, gininya begini, terjadi perubahan yang dilihat. Tapi kalau kita memakai Timor-Leste dalam Timor-Leste ini acuannya jelas. Ada tatwo, ada susilo, ada upacara. Segala sesuatu yang terkait dengan Dreste itu selalu ending dari sebuah Dreste itu kita bisa lihat dari upacara yang dilakukan. Dari ritusnya yang dilakukan. Dari situlah sudut pandang kita melihat. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, yaitu atau juga dari dengan Beli Dede dengan saran apa, ya kembali kita harus melihat tegak kita di mana, ulu kita siapa, sehingga kita akan paham tentang Dreste. Sehingga ada kasus yang muncul, selesaikanlah dengan role model di situ. Local wisdomnya, local geniusnya. Jangan mencari orang luar yang tidak paham tentang diri kita untuk menjadi penengah kasus itu. Karena di setiap desa, di setiap tegak kita selalu ada namanya Kerta Desa. Ada Warda Tamo, ada dalam sebuah organisasi yang dijadikan sebagai sepat apetitis siku-siku untuk menyelesaikan kasus itu. Apalagi kalau bawa ke hukum positif, dalam tanda kutip ke pengadilan negeri, wah ini tambah bias lagi. Oh berarti peninggalan